Ini sesuatu yang mengejutkan. Diduga banyak teman-teman Lesti dan Rizky Billar yang sebenarnya tahu atau mendengar jika Rizky Billar ini berselingkuh. Lalu saat kejadian kemarin terjadi, orang-orang ini seperti dibangunkan dari mimpi. Tapi sebenarnya mereka ini seperti disadarkan bahwa hal ini kayaknya bukan sesuatu yang mustahil deh. Ini kayak sesuatu yang eventually atau pada akhirnya diduga ini akan terjadi. Yang kalau dari cerita kabar burung yang beredar, ini kan dari dua handphone yang dimiliki oleh Billar. Kemudian dia salah membawa handphone yang seharusnya dia gunakan untuk berkirim pesan dengan wanita yang diduga itu tadi. Terus kemudian terbaca oleh Lesti dan keributan pun terjadi. Nah, tapi yang paling ironi adalah teman-teman dekat dari Lesti. Dan ini semua, dan mereka itu memiliki satu pola pikir atau kepercayaan yang sama dengan Lesti, yang sama juga seperti wanita-wanita seperti kalian ini. Apa itu? Yaitu keinginan dan harapan kalau laki-lakinya nanti juga pasti akan sembuh. Dari apa? Dari kebiasaan buruk mereka. Nah, inilah kesalahan para wanita yang masih mentolerir hal-hal buruk yang dimiliki oleh pasangannya. Halo Zensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini sesuatu yang mengejutkan. Diduga banyak teman-teman Lesti dan Rizky Billar yang sebenarnya tahu atau mendengar jika Rizky Billar ini berselingkuh. Betulkah? Lalu mengapa tidak ada yang mengingatkan jika memang hal tersebut ada? Kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya ini. Perselingkuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sangat terkenal ini mustahil kalau tidak akan meninggalkan saksi. Bagaimana caranya menjadi Rizky Billar untuk berjalan tanpa dikenali oleh orang-orang di sekitarnya? 2 tahun ini seakan milik mereka berdua. Maka sebenarnya sangat mustahil jika dia akan pergi ke satu tempat yang orang tidak akan mengenalnya. Tapi yuk kita akan lihat menggunakan kartu yang pertama. Kita akan tahu bahwa sebenarnya tidak perlu kita menanyakan kepada orang yang ahli untuk mengetahui fakta bahwa Rizky Billar ini memiliki tipe wanita yang bukan seperti Lesti. Kalau Rizky Billar kan ya tipe semua wanita, tapi kalau Lesti itu bukan tipenya Rizky Billar. Seperti yang pernah saya ungkapkan sebelumnya, tipenya Rizky Billar ya wanita-wanita yang lolos casting untuk mengisi sinetron di Indonesia. Yang artinya wajah-wajahnya ini kalau enggak ya putih atau kuning langsat, keturunan bule, atau mungkin juga oriental, tapi yang pasti tinggi semampai, berat badannya ideal, dan bukan seperti Lesti yang kecil, kulitnya juga sawo matang, hidungnya mungil, matanya belok seperti itu. Cantik tapi memiliki standar kecantikan yang berbeda dengan industri sinetron di mana Rizky Billar ini berkiprah. Sehingga orang-orang terus kemudian bertanya, apa mungkin bisa Rizky Billar setia terhadap Lesti? Coba, bagaimana pendapat kalian? Lalu saat kejadian kemarin terjadi, orang-orang ini seperti dibangunkan dari mimpi. Tapi sebenarnya mereka ini seperti disadarkan bahwa hal ini kayaknya bukan sesuatu yang mustahil deh. Ini kayak sesuatu yang eventually atau pada akhirnya diduga ini akan terjadi. Tapi masa iya tidak ada orang-orang baik di sekitar mereka ini tadi yang mengingatkan? Masa iya nggak ada orang-orang yang terus kemudian mencoba memperingatkan bahwa kemungkinan ini ternyata mulai terjadi dan nggak mungkin ini terjadi cuma di hari itu saja? Kalau saya lihat dari kartu, sepertinya ini banyak yang melihat. Dan ini pun orangnya itu ada banyak ya menurut kartu. Tapi mereka pun yang pertama ini ada yang ragu-ragu, ini beneran atau enggak. Terus kemudian hanya menebak-nebak atau kayaknya punya feeling, ini punya perasaan deh dengan wanita itu. Salah satunya di sini, di dalam satu konten yang saya saksikan, A. Irfan atau Irfan Hakim ini sempat menduga, tapi terus kemudian dikonfrontir langsung kepada Rizky Billar, dan Rizky Billar mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar adanya. Maka mungkin saja orang-orang yang baik ini memang sudah memperingatkan, tapi ya dijawab dengan seperti itu tadi. Yang kalau dari cerita kabar burung yang beredar, ini kan dari dua handphone yang dimiliki oleh Billar, kemudian dia salah membawa handphone yang seharusnya dia gunakan untuk berkirim pesan dengan wanita yang diduga itu tadi. Terus kemudian terbaca oleh Lesti dan keributan pun terjadi. Lalu untuk orang-orang yang tidak ikut memperingatkan, berarti mereka jahat banget dong. Berarti mereka ini nggak peduli atau jangan-jangan mendoakan agar semua ini terjadi. Kalau menurut saya, satu, bisa saja mereka ini males ribet dan males ribut. Ribetnya adalah apa? Karena mereka merasa bahwa akan sia-sia mengingatkan seseorang yang sedang jatuh cinta. Jadi artinya ya percuma juga diingetin, mereka pasti akan tetap melakukan karena perasaannya akan tetap mengarah ke sana. Dan ini kepada Lestinya. Artinya kalau tadi Irfan ini mengingatkan kepada Rizky Billar, nah maka saya lihat di sini orang-orang yang mengingatkan pada Lesti ini sebenarnya sudah banyak. Tetapi ya karena cintanya Lesti kepada suaminya, hal tersebut
mungkin terus menjadi sia-sia. Tapi ini semua adalah dugaan dari terawangan kartu saya. Dan masalah yang berikutnya tadi adalah mereka nggak mau terus kalau nanti pertemanan mereka ini akan berakhir karena dianggap mencampuri urusan dari mereka berdua ini tadi. Dan mungkin berpikir kalau sesama orang dewasa ya sudah, mereka cukup tahu dan gak ingin mencampuri. Tapi ya sayangnya hal ini malah terus kemudian menjadi satu polemik dan berita viral seperti ini, dan akhirnya ya meledak juga. Sesuatu yang disembunyikan ini akhirnya muncul. Ini pun saya kira sebenarnya kita semua menyaksikan karena orang-orang ini sebenarnya pernah menyampaikan di layar kaca. Jadi sebenarnya orang-orang yang memperingatkan untuk menjaga, jangan dimusuhi karena dia banyak kakaknya dan sebagainya. Ini kayaknya orang-orang yang memang mereka memiliki feeling. Apakah karena mereka ini memang sudah berusia sehingga tahu kalau hal tersebut ini sedang terjadi, atau mereka memang memiliki sixth sense untuk mengetahui ini. Tapi yang pasti orang-orang ini memberikan sebuah peringatan atau sindiran-sindiran halus tipis-tipis yang sebenarnya kita juga menjadi saksinya. Coba kalian lihat video-video lama, dan jika ada orang yang mengingatkan Rizky Bilar, bisa jadi dia pun itu mungkin sudah mendengar dan mencurigai adanya hal yang didugakan ini tadi. Nah, tapi yang paling ironi adalah teman-teman dekat dari Lesti. Dan ini semua, dan mereka itu memiliki satu pola pikir atau kepercayaan yang sama dengan Lesti, yang sama juga seperti wanita-wanita seperti kalian ini. Apa itu? Yaitu keinginan dan harapan kalau laki-lakinya nanti juga pasti akan sembuh. Dari apa? Dari kebiasaan buruk mereka. Nah, inilah kesalahan para wanita yang masih mentolerir hal-hal buruk yang dimiliki oleh pasangannya. Gak apa-apa dia sekarang suka judi, nanti kalau sama saya dia pasti akan sembuh. Gak apa-apa dia playboy, nanti kalau karena cinta dari saya dia akan insyaf. Gak apa-apa dia sekarang KDRT, karena cinta dari saya dia nanti akan menjadi sembuh. Itu tidak akan terjadi, dan welcome to the hell. Dan teman-teman ini tadi itu memiliki pemikiran yang sama dengan Lesti, berharap jika suaminya ini suatu saat mungkin akan berubah. Dan kenyataannya ya seperti apa yang didugakan, dan jika terbukti benar, maka apa yang terjadi ini benar seperti teori saya. Sangat ironi mengharapkan pria kalian untuk berubah, dan kalian yang harus menahan dan juga menanggung resikonya. Untuk semua yang merasakan hal yang sama, coba silakan hubungi nomor di bawah sini, yuk ngobrol bersama saya. Perselingkuhan sendiri itu motifnya ada banyak. Ada yang mencari sesuatu yang tidak dimiliki oleh pasangannya. Ada yang memang karena cinta. Laki-laki bisa mencintai banyak wanita di saat bersamaan, konon katanya begitu. Atau yang terakhir ini adalah karena ya doyan aja atau nafsu. Dan yang terakhir ini yang berat, karena bisa jadi ini sudah menjadi sebuah kebiasaan. Dan inilah yang terus kemudian menjadi ke sisi yang tadi saya katakan. Karena sudah mengetahui, akhirnya mereka ya sudahlah, dikasih tahu juga percuma juga. Udahlah, ini urusan lo, urusan gue, dan gue udah capek lah ngasih tahu, karena lo pasti akan begitu pas gue kasih tahu. Jadi ya silahkan tanggung sendirilah akibatnya nanti. Jadi untuk orang seperti ini mungkin mereka sudah lelah untuk menasehati, dan ya sudah diserahkan kembali kepada si pelakunya ini. Tapi terlepas apapun alasannya, saya yakin bahwa sebenarnya kayaknya nggak ada sih yang nggak sayang kepada Lesti. Tapi ya karena tadi itu sama-sama sudah dewasa, sudah mengetahui boundariesnya, mengetahui bahwa ini adalah urusan rumah tangga dari Lesti ini, maka pasti akan sulit untuk nanti memperingatkan tanpa nanti terus malah ditegur, dianggap mencampuri atau ikut merusuhi rumah tangga orang lain. Dan rasanya kan nggak nyaman saat sahabat atau teman kita menganggap kita mencampur tangani urusan rumah tangga mereka. Sehingga mungkin kita akan tahu bahwa semua orang pasti memiliki limitnya sendiri sejauh apa mereka boleh masuk ke dalam urusan orang lain. Dan saya rasa saat ini bukan saatnya kita saling menunjuk atau menyalahkan. Misalkan kayak, loh kalau udah tahu kenapa nggak dari dulu diingatkan? Karena semua orang memiliki caranya sendiri untuk mengingatkan sahabat atau orang yang dikenalnya. Tapi apapun yang terjadi, saya yakin di sini Lesti masih respect dan juga pasti masih akan berteman dengan orang-orang yang selama ini mungkin saja tahu atau mencoba mengingatkan, atau mungkin yang tidak mengingatkan tapi karena mereka memiliki satu nilai atau paham yang tadi saya katakan. Yang sekarang terpenting adalah memberikan dukungan kepada Lesti, karena jika memang dugaan itu benar adanya, maka Lesti ini perlu dikuatkan secara fisik dan mental, membantu semaksimal mungkin agar Lesti nanti sampai di dalam kebijaksanaannya sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya dan juga untuk diri BBL, anak sematawayang mereka. Ini sangat menyakitkan, tetapi hubungan antara kita dan teman memang tidak segampang yang diteorikan. Menurut kalian, apakah benar hal ini pernah
diingatkan sebelumnya. Coba tag link YouTube-nya di bawah sini agar saya tahu, karena mungkin saja kita sebenarnya juga akan bisa mengingat apa peringatan teman-teman kita terhadap kita yang mungkin kita tidak mau dengarkan dan tidak kita sadari. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Sampai jumpa dan salam untuk keluarga.